Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul A Good Woman is Hard to Find yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita yang mencari pembunuh suaminya. Namun tentu saja semuanya tidak mudah, apalagi dia malah terlibat dengan sebuah masalah yang rumit. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film berfokus pada seorang janda pirang beranak dua yang bernama Sarah, sementara anaknya bernama Ben dan Lucy. Suami Sarah meninggal setelah ditikam orang tak dikenal saat dia mengajak Ben bermain di sebuah taman yang tak jauh dari rumahnya. Dan sampai saat ini Sarah masih belum tahu siapa pelaku yang telah membunuh suaminya. Terlebih polisi pun seperti tidak serius menangani kasus tersebut. Dan yang membuat Sarah semakin bingung, Ben satu-satunya orang yang melihat ayahnya dibunuh pun saat ini menjadi anak yang pemurung dan tak banyak bicara. Apalagi jika ditanya tentang apa yang dia lihat saat itu. Kemudian scene memperlihatkan Sarah yang sedang belanja kebutuhan hariannya. Sejak kematian suaminya, Sarah mengalami kesulitan keuangan. Terlihat saat itu dia kekurangan uang untuk membayar belanjaannya. Dan dengan terpaksa dia pun akhirnya membatalkan sebagian barang yang akan dibelinya. Malam harinya, walaupun kehidupan Sarah sedang sulit, dia pun tak ingin menunjukkan hal itu pada kedua anaknya. Dia tetap berusaha membuat mereka bahagia walaupun dengan cara sederhana. Seperti bercerita sebuah dongeng ketika kedua anaknya akan tertidur. Namun masalah pun datang ketika kedua anaknya sudah tertidur. Saat itu Sarah lagi pengen, namun apa daya Sarah pun hanya bisa mengatasinya dengan alat ini. Keesokan harinya Sarah pun kembali mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus kematian suaminya. Namun seperti biasa, polisi pun hanya menyuruh Sarah untuk bersabar dan tidak perlu terus-menerus menanyakan hal itu. Kemudian setelah itu Sarah pun mengajak kedua anaknya untuk berkunjung ke makam suaminya untuk sekedar mengirim doa dan seikat bunga. Lalu scene memperlihatkan seorang pemuda bernama Tito yang saat itu akan mencuri mobil yang terparkir di pinggir jalan. Lalu setelah dia berhasil membawa mobil tersebut, ternyata dia menggunakan mobil curian itu untuk menabrak mobil lain agar bagasi mobil tersebut terbuka. Lalu saat itu dia mengambil sebuah bungkusan dari bagasi mobil tersebut yang ternyata adalah narkoboy. Melihat itu, kedua orang dari dalam mobil tersebut langsung mengejar Tito. Kembali pada Sarah yang baru saja tiba di rumahnya. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang pria tak dikenal yang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Yang tak lain itu adalah Tito yang sedang menghindari kejaran kedua pria tadi. Sarah dan kedua anaknya pun tentu saja bingung. Lalu Sarah mengantar kedua anaknya masuk ke kamar. Namun saat dia kembali, tiba-tiba Tito keluar dari toilet. Dan setelah itu, Tito pun langsung meninggalkan rumah tersebut. No fucking tiles in there. Scene beralih pada kedua pengedar narkoboy tadi yang saat itu sedang melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya yang bernama Leo. Hal itu pun tentu saja membuat Leo marah dan menyuruh mereka untuk segera mencari Tito.
Malam harinya, Sarah kembali dikejutkan dengan Tito yang kembali datang ke rumahnya. Lalu Tito mengambil sesuatu dari toilet yang ternyata itu adalah narkoboy curian yang sengaja disembunyikan di sana. Lalu sesaat kemudian Tito mengatakan bahwa dia telah berhasil menjual beberapa bungkus narkoboy itu. Lalu dia pun memberikan sebagian uang kepada Sarah. Mengetahui itu, tentu saja Sarah pun menolak uang haram tersebut karena selain hasil narkoboy itu pun didapatnya dari hasil mencuri. Lalu Sarah pun menyuruh Tito untuk pergi dan membawa semua barang tersebut karena dia tidak mau terlibat dengan semua itu. Mendengar itu sontak saja Tito pun marah dan mengancam Sarah. Jika Sarah menolaknya, maka dia akan menghabisinya juga kedua anaknya. Lalu keesokan harinya, Tito pun kembali ke rumah Sarah sembari membawa minuman dan makanan. Seperti biasa, Tito pun memberikan sebagian uang hasil penjualan narkoboynya. Di sana Sarah pun sudah tidak bisa menolaknya, karena sebenarnya dia pun membutuhkan uang tersebut. Saat itu, Tito sudah seperti di rumahnya sendiri. Dia pun beristirahat sembari menonton TV. Begitupun dengan Sarah. Dia pun mulai mencoba bersikap baik dengan Tito. Di sana Sarah pun menanyakan apa sebenarnya yang terjadi saat pertama kali Tito datang ke rumahnya. Kemudian Tito pun menjawab bahwa dia telah mencuri narkoboy dari anak buah gembong narkoboy sekaligus pemilik bar terbesar di kota itu, yaitu Leo Miller. Mendengar nama itu, sontak saja Sarah pun ketakutan karena pasti mereka akan terus mencari keberadaan Tito. Lalu Sarah pun meminta agar Tito pergi dari rumahnya karena dia tidak mau terlibat apalagi dengan anak buah Leo yang dikenal kejam. Namun lagi-lagi Tito meyakinkan Sarah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Sarah berbelanja cukup banyak dan tentunya menggunakan uang yang Tito berikan. Lalu setibanya di rumah, Sarah bermain-main bersama kedua anaknya. Selain itu, dia pun minum anggur sepuasnya hingga dia tertidur sampai sore. Lalu ketika terbangun, Sarah langsung pergi ke toilet karena saat itu dia merasa mual akibat terlalu banyak minum. Lalu saat di toilet, Sarah pun iseng melihat narkoboy milik Tito. Namun saat itu dia dikejutkan dengan Lucy yang tiba-tiba memanggilnya. Dia pun segera menyimpan kembali barang itu. Namun karena terburu-buru, dia tidak menutup pintu lemari itu dengan rapat. Hingga beberapa waktu kemudian, Sarah melihat lemari itu terbuka dan semua narkoboynya telah hilang. Sarah pun tentu saja panik. Lalu dia pergi ke kamar anaknya dan sontak saja Sarah pun semakin panik ketika melihat narkoboy itu diacak-acak sembari dicicipi oleh Ben. Are you okay? Are you okay? It's okay. Malam harinya, Tito kembali datang ke rumah Sarah yang tentunya untuk mengambil kembali narkoboy itu. Di sini Sarah pun merasa bingung apa yang harus dia katakan kepada Tito. Namun pada akhirnya mau tak mau Sarah pun mengatakan semuanya. Dan sontak saja hal itu membuat Tito sangat murka. Lalu Tito mencekik Sarah sembari mengancamnya. Saat itu Sarah diberikan dua pilihan, yaitu jika tak ingin anaknya dia habisi maka saat itu Sarah harus mau diperkaos oleh Tito. Mendengar itu tentu saja Sarah pun memilih untuk diperkaos. Namun saat Tito mulai melancarkan aksinya, Sarah pun mengambil pusaka dari bawah bantal dan langsung menusuk mata Tito. Tito pun tentu saja semakin murka dan kembali mencekik Sarah. Namun tiba-tiba Tito pun akhirnya meninggoy. Di momen ini, sebagai psikopat dadakan tentu saja Sarah pun bingung apa yang harus dia lakukan dengan jasad Tito. Hingga sesaat kemudian Sarah pun mendapat sebuah ide.
Namun karena tidak mau anaknya tahu, dia pun berniat untuk menitipkan kedua anaknya terlebih dulu di rumah sang ibu. Dan untuk sementara jasad Tito pun dia sembunyikan terlebih dulu. Keesokan harinya, setelah mengantar kedua anaknya, Sarah pun pergi ke toko perkakas untuk membeli sebuah kapak dan gergaji. Hingga pada malam harinya dia pun mulai berganti kostum lalu menutupi kamarnya menggunakan plastik. Dan bisa kita duga, saat itu Sarah mulai memutilasi tubuh Tito menjadi beberapa bagian. Namun sebelum itu dia menemukan sebuah pistol di celana milik Tito. Singkat cerita, keesokan harinya Sarah kembali menjemput kedua anaknya. Namun sebelum pulang, Sarah membawa Ben ke rumah sakit terlebih dulu untuk berkonsultasi tentang kondisi Ben saat ini. Namun saat akan pulang, entah kenapa pada saat itu Lucy menanyakan tentang Tito. Bahkan dia terus-menerus menyebut nama Tito. Dan sialnya hal itu didengar oleh Leo, si bandar narkoboy yang saat itu baru keluar dari rumah sakit. Karena merasa curiga, Leo pun mengikuti Sarah hingga ke depan rumahnya. Hingga pada keesokan harinya, saat Sarah berada di luar, dia pun menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya, yang tak lain adalah anak buah Leo. Karena perasaannya tak enak, Sarah pun segera masuk dan membawa kedua anaknya keluar dari pintu belakang. Namun saat sudah berada di luar, kedua mafia itu pun berhasil mengejar Sarah dan langsung menanyakan keberadaan Tito. Dan bersamaan dengan itu, ternyata si Leo pun ada di sana dan langsung menghampiri mereka. Di momen ini, saat melihat kedatangan Leo, Ben langsung berlari ketakutan. Sarah pun langsung mengejar Ben karena kebetulan saat itu ada petugas kebersihan yang datang dan menghentikan aksi Leo dan anak buahnya. Lalu Sarah bertanya kepada Ben kenapa dia terlihat sangat ketakutan. Dan usut punya usut, ternyata Ben masih ingat dengan jelas bahwa si Leo itulah yang telah membunuh ayahnya. Malam harinya Sarah menginap di rumah ibunya karena dia takut Leo dan anak buahnya kembali datang. Namun sesaat kemudian Sarah dikejutkan dengan kedatangan Leo yang ternyata mengetahui keberadaannya. Di sana, karena tak ingin ibunya terbangun, Sarah pun mengatakan kepada Leo jika dia menginginkan Tito, maka dalam 1 jam ke depan Sarah akan membawa Tito ke tempat Leo. Mendengar itu, Leo pun percaya pada Sarah dan akhirnya dia pun pergi. Satu jam kemudian, Sarah pun datang ke tempat Leo. Setibanya di sana, dia pun dijemput dan langsung dibawa ke ruangan Leo. Di sana Leo pun heran karena ternyata Sarah datang sendirian. Namun sesaat kemudian Sarah menyuruh anak buah Leo untuk membuka tas yang dia bawa. What the fuck? Sontak saja Leo dan anak buahnya pun kaget karena ternyata isi tas tersebut adalah kepala Tito. She's a fucking psycho. Melihat Leo yang masih terkaget-kaget, Sarah pun kemudian bertanya, apakah Leo kenal dengan Stephen Collins, suaminya? Mendengar nama itu, sontak saja Leo pun semakin kaget karena dia merasa bahwa dia telah membunuh pria yang disebutkan Sarah tersebut. Menyadari bahwa Sarah akan balas dendam, kedua anak buah Leo pun berniat menyerang Sarah. Namun saat itu Sarah mengeluarkan pistol yang ia sembunyikan di kepala Tito. Dan tanpa basa-basi, Sarah pun langsung menembak kedua anak buah Leo terlebih dulu. Melihat itu, Leo pun mengeluarkan pistol dan berniat menembak Sarah. Akan tetapi Sarah terlebih dulu menembaknya. Melihat Leo tak berdaya, Sarah pun menanyakan alasan kenapa Leo membunuh suaminya.
Lalu si Leo pun menjawab bahwa suami Sarah terlalu ikut campur dalam urusan bisnisnya. Lalu setelah itu, She's like anybody else. setelah menghabisi semuanya, Sarah pun mencabut memori CCTV untuk menghilangkan jejak. Lalu setelah itu, film pun selesai.